Legenda Si Pitung. Jakarta saat ini menjadi pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta masuk ke dalam wilayah administrasi khusus yang bernama Daerah Khusus Ibu Kota. Kota yang juga dikenal sebagai nama Betawi ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Dahulu, Jakarta bernama Sunda Kelapa. Kota ini menjadi tempat pertama kali datangnya Belanda di Nusantara, sehingga membuat Jakarta memiliki banyak cerita sejarah yang berkaitan dengan perjuangan melawan penjajah. Salah satu cerita sejarah yang melegenda dari Jakarta adalah Si Pitung. Si Pitung adalah salah satu pahlawan yang berani melawan penjajahan Belanda. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut. Si Pitung lahir di kampung Rawabelong. Ayah Si Pitung bernama Abah Piun dan ibunya bernama Nyak Pina. Ketika Si Pitung lahir, Jakarta masih bernama Batavia dan sudah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Pitung tumbuh menjadi anak yang setiap hari menyaksikan kekejaman penjajahan Belanda terhadap masyarakat Batavia. Ketika sudah tumbuh remaja, ayahnya berharap Si Pitung menjadi anak yang berbudi baik. Karena itu ayahnya mengirim Si Pitung belajar di pondok pesantren Haji Naipin di Kemayoran. Selama di pondok pesantren, sehari-hari Si Pitung belajar mengaji. Haji Naipin dengan sabar mengajari Si Pitung mengaji. Si Pitung termasuk anak yang cerdas, sehingga cepat menguasai pelajaran yang diberikan oleh Haji Naipin. Selain mengaji, Si Pitung juga belajar silat. Selain pintar mengaji, Si Pitung ternyata juga mumpuni dalam pencak silat, sehingga Haji Naipin sangat menyayanginya. Setelah beberapa tahun menjadi santri Haji Naipin, Si Pitung pun pulang ke kampung halamannya. Abah Haji, terima kasih selama ini sudah bersedia mendidik Aye di pesantren ini. Sekarang Aye mohon pamit untuk kembali ke kampung halaman. Pitung, sudah menjadi kewajiban Aye membagi ilmu pada siapa saja yang mau belajar. Nah, sekarang pulanglah kamu ke kampung halaman. Amalkan ilmu yang kamu dapatkan di sini untuk kepentingan masyarakat di sekitarmu. Dan jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Salam Aye untuk orang tuamu ya. Sesampainya di rumah, Si Pitung disambut dengan makanan yang sangat enak. Maklum saja, selama menjadi santri, Si Pitung tidak pernah memakan makanan yang enak. Kehidupan di pesantren memang selalu sederhana dan banyak prihatin agar para santri memiliki kepribadian yang kuat. Selama di rumah, Si Pitung rajin membantu babehnya. Setiap hari, Si Pitung mengembalakan kambing ke daerah yang banyak rumputnya. Sedangkan ayah Si Pitung setiap harinya berjualan buah-buahan di pasar Tanah Abang. Suatu hari, Si Pitung disuruh babehnya menjual kambing ke pasar Tanah Abang. Pitung, badan babe agak kurang enak. Lo jual 2 ekor kambing ke pasar Tanah Abang sono ya. Beres, Beh. Tapi ingat, lo jual harganya jangan terlalu murah ya. Tentu saja, Beh. Setelah menjual 2 ekor kambingnya di pasar Tanah Abang, Si Pitung segera pulang dan memasukkan uangnya di kantong celana. Namun dalam perjalanan pulang, Si Pitung dicegat oleh 3 orang preman. Hei, siapa nama lo? Nama Aye Pitung, Bang. Rumah lu di mana? Di Rawabelong, Bang. Ya udah, pulang sono. Tanpa disadari Si Pitung, uangnya hasil menjual 2 ekor kambing telah diambil oleh salah satu komplotan preman tersebut. Sesampainya di rumah, babeh Si Pitung sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Tung, gimana hasil jual kambingnya? Dapat harga bagus kan? Beres, Beh. Ini duitnya. Si Pitung tiba-tiba bingung uangnya tidak ada. Lu kenapa jadi bingung begitu? Waduh, Beh. Kayaknya Aye kecopetan. Ntar Aye cari dulu pencopetnya. Si Pitung pun menemukan para pencopet masih ada di tempat semula. Hei kalian, lebih baik kalian kembalikan duit gue. Kalian jangan pura-pura tidak tahu. Kalian kan yang nyopet duit gue. Para preman tersebut tetap tidak mau mengaku.
Dan akhirnya, tidak pakai lama, si Pitung segera menyerang mereka. Hanya dalam beberapa jurus, ketiga gerombolan preman tersebut sudah terkapar dan tidak bisa melawan lagi. Awas lu Pade, jangan macam-macam sama anak rawa belong. Si Pitung segera pulang sambil membawa uangnya hasil menjual kambing. Besoknya, ketika sedang menggembala kambingnya, si Pitung tiba-tiba didatangi oleh 3 orang preman yang mencopetnya kemarin. Mau apa kalian kemari? Kita mau minta maaf bang, yang soal kemarin. Nama lu siapa? Nama Aye Rais bang. Aye Jiih bang. Aye Jepul bang. Jadi gini bang, kita nih mau ngajakin abang kerjasama. Kerjasama bagaimana? Iya, Bang Pitung gabung sama kita. Terus kita nyopet aja di pasar-pasar. Masya Allah, keterlaluan memang kalian ini. Kalian ini masih muda, badan kuat, malah jadi copet. Yang kalian copet pun juga orang miskin, yang sehari-hari sudah hidup menderita karena dijajah Belanda. Seharusnya kalian membantu orang-orang miskin itu, bukan malah nyopet duit mereka. Rais dan teman-temannya saling berpandangan. Bang, hidup kami pun udah miskin. Sehari-hari aja untuk makan susah. Kami mencopet karena kemiskinan. Kalau tidak miskin, kami tidak akan nyopet. Jadi, gimana bisa? Kami harus bantu orang-orang miskin itu. Si Pitung menyuruh mereka mendekat dan membisikkan sesuatu. Rais, Jiih, dan Jebul saling berpandangan. Baik bang, kami setuju. Asal Bang Pitung yang memimpin. Sebenarnya, apa yang dibisikkan si Pitung kepada 3 orang kawanan pencopet tersebut? Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, terlihat si Pitung dan 3 orang pencopet yang sudah menjadi anak buahnya merampok rumah seorang pejabat Belanda. Si Pitung dan teman-temannya mengambil harta benda pejabat Belanda itu. Si Pitung dan teman-temannya ternyata tidak menikmati hasil rampokan tersebut. Mereka justru membagikan harta rampokan tersebut kepada rakyat miskin. Selama berbulan-bulan, si Pitung dan teman-temannya merampok pejabat Belanda maupun orang-orang pribumi yang menjadi antek Belanda. Akibatnya, si Pitung dan teman-temannya menjadi buronan tentara Belanda. Setiap hari, ratusan tentara Belanda melakukan patroli di Batavia untuk memburu si Pitung dan teman-temannya. Si Pitung dan teman-temannya mulai terlacak oleh tentara Belanda. Suatu hari, tentara Belanda berhasil menemukan persembunyian Jebul. Tentara Belanda langsung menembaknya. Jebul pun tewas seketika. Giliran Jiih yang kepergok tentara Belanda. Jiih pun tewas oleh tembakan tentara Belanda. Rais akhirnya juga tewas di tangan tentara Belanda. Si Pitung pun akhirnya ditemukan oleh tentara Belanda. Tidak menunggu lama, terdengar suara tembakan. Namun si Pitung ternyata memiliki ilmu kebal. Tidak satupun peluru berhasil menembus tubuh si Pitung. Hei lu tentara Belanda, bilang sama komandan lu, gue si Pitung, anak rawa belong. Kagak takut sama kalian. Bilang sama orang-orang Belanda teman lu itu, selama mereka masih di sini, gue akan terus ngasih pelajaran ke mereka. Kabar tentang si Pitung yang punya ilmu kebal membuat nyali tentara Belanda menjadi ciut. Mereka tidak berani keluar dari markasnya. Akhirnya, kelemahan ilmu kebal si Pitung ketahuan. Seseorang yang menjadi antek Belanda membocorkan rahasia tersebut. Tentara Belanda segera menyiapkan senapan berisi peluru emas. Perjuangan si Pitung membela kaumnya dari penjajahan Belanda berakhir sudah. Si Pitung tewas oleh tembakan tentara Belanda yang menggunakan peluru emas. Masyarakat Jakarta sampai sekarang tetap mengingat kisah perjuangan si Pitung dan teman-temannya. Setelah meninggal, si Pitung dimakamkan di daerah Rawabelong, Jakarta Barat. Makam si Pitung masih ada sampai sekarang. Sedangkan sebuah rumah yang pernah menjadi tempat tinggal si Pitung di daerah Kampung Marunda Pulo, Cilincing, Jakarta Utara,
dijadikan sebagai museum kebaharian untuk mengingat perjuangan si Pitung melawan penjajahan Belanda.